ya, bisa rumahfikihindonesia.com/ atau /Ramadan. Di situ juga dengan mudah para jemaah yang baru bergabung bisa mendapatkan link video hasil rekaman materi pertama dan kedua tentang usul fikih ini. Baik, jemaah sekalian, karena waktu kita sudah masuk, kita mulai saja. Ya, kita sore ini akan membahas hukum wad'ih, ya, dari hukum-hukum syariah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Isnan Ansori LCMA, saya persilakan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jur. Tafadhal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz Lukman. Alhamdulillah sore hari ini kembali kita bisa bersua kembali dalam majelis ilmu virtual dalam program Dior Rumah Fikih Indonesia. Kembali kita bersyukur pada Allah di sore hari ini kita sudah memasuki 10 hari kedua ya dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah puasa di hari-hari lain dengan kualitas pahala yang tentu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Dan seperti biasa pada kesempatan di sore hari ini bersama saya kita akan membahas kajian atas ilmu usul fikih ya. Walaupun mungkin pembahasan usul fikihnya ini tidak per bab ya, sebagaimana yang disusun di dalam kitab usul fikih ada 4 bab, karena sepertinya cukup sulit kalau kita membahasnya per bab ini per satu sesi gitu ya. Makanya dalam satu bab mungkin beberapa sesi bisa kita bahas. Nah, misalnya pada bab yang pertama ini insya Allah kita bahas dalam 2 sesi dan ini kita masuk sesi yang kedua ya. Walaupun dalam program Diornya ini sesi yang ketiga. Ya, jadi ini sesi ketiga dari kajian usul fikih, tapi sesi kedua dari bab usul fikih yang pertama, yaitu terkait dengan masalah hukum syariat. Ya. Dan insya Allah nanti sesi-sesi berikutnya kita akan bahas 3 bab yang lain, yaitu masalah dalil, kemudian metode istinbat ahkam, dan yang ketiga masalah ijtihad dan taklid. Dan saya mungkin pada setiap sesinya akan terus-menerus mengingatkan dan mengulang-ulang ini, Salman, bahwa pembahasan usul fikih itu ada 4 ya, ada 4 pembahasan. Masalah hukum, dalil, kemudian istinbat, dan ijtihad. Ya. Atau dalam istilah yang lain bisa kita sebut masalah madlul, dalil, istidlal, dan mustadil. Ya, dalil, madlul, istidlal, dan mustadil. Jadi intinya ya 4 hal ini saja usul fikih itu dikaji dari A sampai Z-nya. Ya. Nah, terkait dengan masalah hukum syariat, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya, salah satu di antara dua jenis klasifikasi hukum syariat, yaitu hukum taklifi. Dan kita pada kesempatan sore ini akan membahas klasifikasi yang kedua, yaitu hukum wad'i. Ya, yang mana masing-masing dari kedua jenis hukum ini ada 5 jenis hukum, ya, dan totalnya menjadi 10 hukum syariah. Ya. Jadi kita akan bahas hukum atau klasifikasi hukum yang kedua, yaitu hukum wad'i, yang juga pada umumnya dibedakan menjadi 5 hukum syariah. Ya. Nah, dari sisi definisi sudah kita pernah bahas ya, bahwa hukum syariah itu intinya terbagi dari 3 sumber ya, iqtidaan, wa takhyiran, wa wad'an. Ya. Berdasarkan tuntutan ataupun pilihan, yang mana dari 2 sumber ini melahirkan hukum taklifi yang 5, atau wad'an. Ya, wad'an ini memang secara bahasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia artinya meletakkan gitu ya. Jadi wad'an ini berasal dari kata wad'a yad'u, artinya meletakkan ya. Atau dalam istilah atau dalam bahasa yang lain
sesuatu yang menjadi sebab atas sesuatu yang lain. Tapi saya perlu mengingatkan bahwa istilah wadai ini biasa digunakan dalam studi-studi hukum, ya, ada dua, ya, ada dua pemahaman atau ada dua konotasi yang jangan sampai kita samakan ini, ya. Pertama, hukum wadai di dalam ilmu usul fikih merupakan salah satu dari dua jenis hukum syariah, ya. Hukum wadai dalam ilmu usul fikih merupakan hukum syariat. Tapi kalau istilah hukum wadai dalam perundang-undangan hukum yang dibuat oleh manusia, ya, yang kita sering kenal dengan istilah hukum positif, hukum wadai ini malah lawan dari hukum syariah, gitu. Jadi hukum wadai dalam konteks perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, misalnya kalau kita baca dalam undang-undang yang ada di negeri-negeri Arab, ada istilah ahkam wadaiyah atau ada istilah dustur wadai, ya, undang-undang wadai. Itu maksudnya adalah undang-undang yang dibuat oleh manusia yang menjadi lawan dari dustur samawi, yang menjadi lawan dari undang-undang langit atau undang-undang syariat, gitu. Nah, jadi istilah wadai ini jangan sampai kita salah gunakan dalam konteks yang kurang tepat, gitu ya. Karena sekali lagi kalau di dalam perundang-undangan yang dibuat di dalam undang-undang di negeri Arab, istilah wadai ini lawan dari syariat malah, gitu. Tapi kalau dalam ilmu usul fikih dia salah satu dari jenis hukum syariat. Jadi maknanya itu adalah hukum yang akan melahirkan hukum yang lain. Secara umum begitu, ya. Jadi wadai itu adalah hukum yang akan melahirkan hukum yang lain. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa hukum wadai ini atau hukum syariah yang bersifat wadai ini ada 5. Ya, ada sabab, kemudian yang kedua syarat, ketiga mani', keempat as-sihhatu wal butlan, dan yang kelima al-azimatu war-rukhsah. Ya. Nah, memang sih pada poin yang keempat dan yang kelima ini kita langsung gabungkan, ya. Jadi as-sihhatu wal butlan itu sebenarnya dua jenis hukum yang berbeda, tapi dia kita gabungkan menjadi satu karena merupakan implikasi dari ketiga hukum sebelumnya. Artinya antara sah dan batal ini ya semacam seperti satu koin mata uang lah yang dia tidak akan terpisahkan, gitu ya. Karena sesuatu itu kalau tidak sah berarti batal, gitu. Nah, ini akan dia menjadi atau kita satukan dalam satu jenis hukum syariat. Nah, begitu juga dengan hukum azimah dan rukhsah. Nah, ini juga termasuk seperti sah dan batal. Suatu hukum itu ya kalau tidak disebut azimah maka dia disebut rukhsah, gitu. Jadi dia semacam satu koin mata uang juga yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, maka walaupun ini sebenarnya merupakan dua jenis hukum yang berbeda, tapi bisa kita samakan karena konsekuensi yang memang sama antara dua jenis hukum tersebut. Ya. Baik, nah sekarang kita akan bahas ya satu persatu, Salman, kelima hukum ini tadi. Dan seperti biasa, mungkin untuk alat bantunya kita akan menggunakan PowerPoint, ya. Nah, ini juga sebagian jamaah biasanya ada yang minta di-share ini, tapi di-share-nya nanti aja setelah kajian, gitu ya. Kayaknya di chat itu sudah ada yang minta PowerPoint-nya itu. Jadi insya Allah nanti akan kita share setelah kajian. Saya izin ya, Salukman, saya tampilkan di screen-nya. Hukum syariat yang kedua, ya, hukum wadai. Ada 5 hukum. Baik. Sudah tampil? Ya, sudah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ya kepada pembahasan satu persatu dari kelima hukum ini, dan juga tentu seperti hukum taklifi, hukum wadai juga memiliki klasifikasi dan memiliki pembahasannya sendiri-sendiri. Kita akan pahami dulu definisinya secara komprehensif, ya, secara menyeluruh, agar kita bisa mengetahui perbedaan antara satu jenis hukum wadai dengan hukum wadai yang lain. Ya. Maka kita akan bahas dulu definisi secara keseluruhan, tidak satu persatu. Ya. Nanti kalau pembahasan satu persatu baru kita bahas untuk klasifikasinya. Jadi ada hukum sabab, syarat, mani', sah batal, azimah rukhsah. Ya. Nah, di dalam kitab usul fikih, hukum sabab itu didefinisikan sebagai ma yalzamu min wujudihil wujudu wa yalzamu min adamihil adamu lidzatihi. Sederhananya begini, ya.
Hukum sabab itu adalah sesuatu yang jika dia ada, melazimkan sesuatu yang lain yang juga mesti ada. Atau sesuatu itu ada, maka akan melahirkan hukum yang lain. Keberadaan hukum yang lain ini berdasarkan sesuatu yang ada sebelumnya. Ya, wa yalzamu min adamihil adam. Tetapi ketidakadaannya akan melazimkan ketidakadaan hukum tersebut. Ya. Makanya sederhananya begini aja, sesuatu itu ada akan melahirkan hukum. Ada maka mengadakan hukum. Ketiadaannya maka mentiadakan hukum. Nah, itu namanya disebut hukum sabab, ya. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebab. Jadi dalam bahasa Arab sabab, ya, huruf sinnya difathahkan, tapi dalam bahasa Indonesia sebab. Karena dalam bahasa Arab nggak ada harokat e, ya. Tadi bahasa pakai e gitu ya. Nah, ini unik juga nih kalau para jamaah ada yang tertarik belajar bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu namanya istiqoq. Nah, mungkin saya agak keluar nih dari materi ini ya, teman ya. Jadi dalam bahasa Arab ada ilmu istiqoq. Istiqoq ini juga ilmu yang penting, ya, karena di dalam bahasa Arab itu suatu makna bukan hanya berubah karena perubahan huruf, ya, tapi juga perubahan harokat. Nah, ini makanya hati-hati juga kita kalau baca Quran gitu ya. Baca harokat salah, maka baca maknanya juga salah. Jadi sabab, sebab. Nah, atau misalnya contoh lain, kita kalau baca kita fikih mengenal istilah wadu dan wudu. Nah, itu kan maknanya beda tuh, Sulaiman. Ya, kalau wudu pakai dhammah, maka dia artinya adalah aktivitas berwudu gitu. Tapi kalau wadu pakai fathah, nah, maka itu maknanya beda lagi, yaitu tempat di mana seseorang mengambil air untuk berwudu. Makanya dalam bahasa Indonesia nanti wadu itu jadi waduk, ya, dari wadu jadi waduk. Tempat ngumpulnya air itu kan waduk gitu kan. Nah, itu diambil dari bahasa Arab wadu gitu. Nah, yang lebih unik lagi begini, ada bahasa Arab yang harokatnya beda, tapi maknanya juga beda dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia, masih dengan ungkapan yang sama, tapi hurufnya yang berubah. Tapi maknanya juga nanti berbeda. Misalnya ya, dalam bahasa Arab itu ada istilah janazah dan jinazah. Ya, janazah dengan fathah di huruf jim, dan jinazah dengan kasrah di huruf jim. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, nggak ada yang namanya janazah. Dalam kamus bahasa Indonesia itu nggak ada janazah. Yang ada malah jenazah. Jenazah. Ya. Nah, janazah dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia jenazah. Itu. Jadi janazah bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah jenazah. Tapi kalau jenazah itu bahasa Indonesianya keranda mayit. Jadi jenazah pakai harokat kasroh itu malah maknanya keranda mayit. Jadi ana ahmilul jenazah, misalnya aku mengangkat jenazah, maksudnya bukan mengangkat mayatnya tapi mengangkat kerandanya. Nah, tapi kalau jenazah dalam bahasa Indonesia jenazah. Jadi sekali lagi ini penting nih kalau bagi pembelajar bahasa Arab, apalagi kalau dalam rangka untuk memahami hukum-hukum syariat, ya, jangan sampai kita keliru di dalam memahami ayat atau hadis yang kadang harokat beda maknanya juga berbeda. Ya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada hukum sabab, ya saya sering sebut kata sabab ini dalam konteks penyebutan bahasa Arab, tapi sebenarnya maknanya juga tidak berbeda dengan istilah sebab di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Atau dalam bahasa lain kita bisa sebut dengan istilah hukum kausalitas. Jadi suatu hukum yang menyebabkan lahirnya hukum yang lain, ya. Tapi kalau ketiadaan sebab ini akan berakibat kepada ketiadaan hukum tersebut. Nah, misalnya kita ambil langsung contoh saja, walaupun ini sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, puasa Ramadan, ya. Maka puasa Ramadan itu disyariatkan karena ada sebab. Yaitu sebabnya faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena kita sudah mendapati atau sudah melihat hilal bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Ramadan itu merupakan hukum sabab yang melahirkan hukum ibadah puasa atau melahirkan ibadah syariat ibadah puasa. Nah, tapi kalau Ramadan tidak ada, maka puasa Ramadan tidak ada gitu. Makanya kenapa kita wajib puasa qada Ramadan? Itu sebabnya bukan karena Ramadan. Ya, beda lagi nanti sebabnya. Dan puasa qada Ramadan tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya, oh saya masih punya utang tahun lalu, boleh nggak saya kodok bulan Ramadan saat ini? Ya nggak boleh gitu, karena dia sebabnya beda lagi nanti gitu. Tapi puasa yang wajib kita lakukan adalah karena sebabnya yaitu bulan
Ramadan. Nah, ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, ya, kebalikan dari hukum sabab. Ma yalzamu min adamihil adam, yaitu syarat. Nah, kalau syarat ini definisinya ma yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang jika dia tidak ada, melazimkan ketiadaan hukum. Yalzam itu kan melazimkan itu kan artinya sesuatu yang terus mengikuti gitu ya, dengan sesuatu yang menjadi asalnya. Jadi syarat itu adalah jika dia tidak ada, maka membuat hukumnya pun menjadi tidak ada. Nah, gitu. Nah, ini maka disebut dengan istilah syarat. Ya. Jadi sesuatu yang membuat sesuatu yang lain itu keberadaannya ya dia bisa saja ada gitu, tapi ketiadaannya otomatis tidak ada. Jadi kalau kita bicara puasa Ramadan, ya, maka yang menjadi syarat dari puasa Ramadan itu agar ada, maknanya agar sah, adalah diantaranya melakukan niat di malam hari atau berimsak, ya. Atau kalau misalnya kita bicara sholat, maka syarat agar sholat itu ada dalam arti dinilai sah adalah kalau sudah masuk waktunya atau kalau kita suci dari hadas gitu. Nah, nanti terkait dengan masalah syarat inilah ada kaitannya dengan masalah rukun ya, karena yang pernah kita sampaikan pada pertemuan lalu, rukun dan syarat itu definisinya sama kalau dalam konteks usul fikih, tapi posisinya berbeda dalam ilmu fikih ya. Nah, ini syarat. Nah, yang ketiga adalah hukum mani. Nah, kalau hukum mani ini lawan dari hukum syarat ya. Lawan dari hukum syarat yaitu mayalzamu min wujudihi al-adam. Ya, yaitu sesuatu yang jika dia ada melazimkan ketiadaan. Ya, kalau syarat tadi kan kalau dia tidak ada maka hukum tidak ada. Tapi kalau mani dia ada malah hukum tidak ada. Pusing nggak, Lukman? Jadi syarat itu kalau dia tidak ada maka hukum tidak ada. Tapi kalau mani kalau dia ada malah hukumnya tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau dia ada malah hukumnya tidak ada. Jadi kalau misalnya kita bicara puasa Ramadan, ya, kalau seorang dalam kondisi berpuasa di siang hari, dia makan. Nah, makan itu mani usaum. Jadi makan itu adalah mani dari puasa. Keberadaan maninya ini membuat puasanya menjadi tidak ada. Jadi dengan dia berpuasa malah puasanya tidak sah. Dengan dia makan maka puasanya malah menjadi tidak ada. Karena itu adalah mani dari sahnya puasa. Nah, yang nanti di dalam ilmu fikih, mani ini konsepnya kita kenal dengan istilah pembatal. Ya. Jadi dalam usul fikih, mani istilah lainnya adalah pembatal. Ya, walaupun dalam beberapa kasus fikih mani juga digunakan. Mani ini digunakan dalam beberapa kasus fikih ya. Walaupun tidak populer di dalam persoalan ibadah. Misalnya istilah mani digunakan dalam bab fikih waris. Ada istilah mawani'ul irthi. Ada istilah mawani' penghalang. Penghalang seseorang untuk bisa mendapatkan hak waris dari pewarisnya. Artinya dia melakukan sesuatu yang membuat dia tidak mendapatkan haknya. Karena keberadaan mani ini menyebabkan ketiadaan hak warisnya. Nah, itu. Jadi ini disebut dengan istilah mawani. Tapi kalau dalam fikih ibadah disebut dengan mubetil atau pembatal, disebut dengan naqid, maknanya juga pembatal. Maka ada istilah nawaqidul wudu, ya kan? Kalau dalam masalah akidah ada juga nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Nah, itu sebenarnya istilah-istilah yang berbeda tapi sebenarnya maknanya sama saja. Yaitu dalam usul fikih disebut dengan istilah mani'. Ya. Nah, kemudian ya setelah kita bicara 3 hukum pokok dalam hukum wadai ini, ketiga hukum inilah yang tadi saya sebut dengan hukum pokok akan melahirkan implikasi-implikasi. Yaitu implikasinya antara sah dan batal. Yaitu jika suatu amalan belum ada sebabnya, maka ibadahnya batal. Kalau ada amalan sudah ada sebabnya tapi syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadahnya juga batal. Kalau ada ibadah kemudian sebabnya sudah terpenuhi, lalu kemudian syaratnya juga sudah terpenuhi tapi ada mani'nya, maka ibadahnya juga tetap dinilai batal. Tapi kalau ibadahnya sebabnya ada, syaratnya terpenuhi semua, mani'nya bisa dihindari semua, maka ibadahnya disebut sah. Nah, jadi konsekuensi dari ketiga hukum ini akan melahirkan 2 hukum yang lain yaitu as-sihhatu wal butlan. Nah, ini saya bacakan definisinya seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih.
af'alul mukallafina idza waqa'at ala asbabiha. Perbuatan mukallaf itu jika sudah terpenuhi sebab-sebabnya. Wastaufat syurutuha atau syurutuha, dan sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Wantafat mawani'uha, dan sudah terhindarkan dari penghalang-penghalangnya. Faqad hakama syar'u bi annaha sahihah. Maka syariat akan menetapkan bahwa perbuatan mukallaf itu dinilai sah. Ya. Jadi puasa Ramadan sebabnya sudah ada, masuk bulan Ramadan. Syaratnya terpenuhi, yaitu niat dan imsak. Kemudian penghalang-penghalang sudah dihindari, makan, minum, kemudian sengaja muntah, melakukan hubungan seksual, sudah dihindari semua. Maka ketika seorang muslim sudah memenuhi 3 hal ini, syariat menetapkan amalannya diterima atau dinilai sah. Sah dalam konteks apa? Nanti akan kita bahas dalam masalah konsekuensi dari sah dan batal. Yaitu sah dalam konteks dia sudah menggugurkan kewajiban. Masalah nanti diterima pahalanya atau tidak itu urusan lain, itu urusan hatinya dengan Allah SWT gitu ya. Tapi kita bicara tentang ibadahnya sudah dinilai sah dalam arti gugur kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini penting juga kita bicara tentang masalah sah ini Ustaz Lukman. Karena saya pernah ditanya begini ya. Saya pernah ditanya tentang ada seorang bicara begini. Ustaz, kan ada hadis Nabi ya yang mengatakan barang siapa minum khamr maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Gitu kan? Jadi minum khamr menyebabkan dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah kalau begitu Ustaz, ya udah, kita berarti nggak usah sholat aja kalau sudah terlanjur minum khamr 40 hari gitu kan. Toh sholatnya juga sia-sia karena nggak diterima gitu. Nah saya katakan, itu juga keliru pemahaman yang seperti itu gitu. Yang dimaksud tidak diterima itu artinya adalah pahalanya nggak diterima. Tapi kalau sholatnya tetap dilakukan, dia sudah menggugurkan kewajiban. Artinya, kalau dia di satu sisi minum khamr pahala tidak diterima, memang ini kesalahannya kenapa dia minum khamr. Tapi kalau ditambah lagi dia nggak sholat, malah berlipat gandalah dosa dia kepada Allah SWT. Nah makanya ketika seseorang minum khamr, dia tetap menjalankan sholat, memang pahalanya bisa saja tidak diterima. Tapi dia sudah mendapatkan manfaat lain, yaitu menggugurkan kewajiban. Nah, dan menggugurkan kewajiban hukumnya wajib, gitu kan? Jadi kalau dia tidak menggugurkannya malah double dosanya, dosa minum khamr plus dosa tidak melakukan ibadah sholat dengan alasan minum khamr tadi. Nah maka minimal dia sudah menggugurkan kewajibannya dalam konteks tidak mendapatkan dosa yang lain. Nah ini disebut dengan sah. Tapi wa idza talla dzalika aw ba'duhu faqad hakama syar'u bi annaha batilah. Namun kalau salah satu di antara 3 tadi tidak sempurna ketentuannya, ya maka syariat akan menghukumi perbuatannya dengan perbuatan yang batal. Ibadah Ramadan, saya mau puasa Ramadan tapi belum ada sebabnya, puasanya di bulan Sya'ban, ya batal puasanya kalau niatnya Ramadan. Atau dia puasa di bulan Ramadan sudah ada sebabnya, tapi dia kemudian tidak berniat, ya batal juga. Atau dia sudah puasa Ramadan dengan memenuhi syaratnya, tapi dia makan, ya batal juga karena sudah melakukan hal yang menghalangi sahnya ibadah puasa. Nah, jadi batal itu konsekuensi dari tidak sahnya puasa. Maka pilihan kita bagi seorang muslim itu kalau beribadah cuma 2 ini aja. Ya, mau sah atau mau batal. Nggak ada pilihan pertengahan gitu ya. Oh, bisa jadi puasanya sah tapi juga batal ya? Nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi pasti kalau dia sah yaitu kalau puasanya tidak sah ya berarti batal. Kalau puasanya nggak batal berarti sah. Nah, ini konsekuensinya. Nah, kemudian ada istilah lagi hukum azimah dan rukhsah. Nah, kalau hukum azimah dan rukhsah ini sebagai tambahan ya dari hukum wadai yang mana azimah itu didefinisikan sebagai wasfun lil hukmi tsabit ibtida'an la li ajli udhrin. Jadi azimah itu adalah suatu sifat hukum yang ditetapkan bukan atas dasar uzur. Jadi kita ini kan puasa Ramadan itu bukan karena uzur, karena memang hukum asalnya gitu kan. Nah, maka puasa Ramadan ini disebut dengan hukum azimah. Ya. Nah, sedangkan kalau hukum rukhsah adalah lawan dari hukum azimah, wasfun lil hukmi tsabit ala khilafi dalil syar'iyyin baqin li uzrin. Atau sederhananya adalah suatu perbuatan atau suatu hukum yang disifati ya atas dasar sifatnya itu artinya dilakukan karena sebab melakukan uzur. Jadi seseorang itu ketika dia beribadah hukum asalnya mesti mengambil azimah. Ya. Namun ketika mendapatkan uzur tertentu, syariat memberikan kepadanya rukhsah. Nah, maka ketika dia beribadah atas dasar rukhsah, ya bisa juga ibadahnya akan dinilai sah. Tapi dia melakukannya atas dasar ada sifat uzur di dalam dirinya. Nah, maka pertanyaannya adalah begini, apakah boleh seseorang itu langsung mengambil rukhsah misalnya? Jawabannya nggak boleh.
Karena hukum asalnya ibadah itu dibebankan atas dasar azimah. Nah, baru dia ketika mau mengambil rukhsah dibolehkan atas dasar adanya uzur. Nah, sekarang nanti bukan sekarang ya, nanti akan kita bahas terkait dengan masalah azimah dan rukhsah ini adalah bagaimana jika uzurnya sudah ada, mana yang paling afdol? Tetap mengambil azimah atau malah mengambil rukhsah. Dia musafir, berarti kan uzurnya sudah ada nih, ya kan? Untuk tidak wajib berpuasa Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah afdolnya mana? Apakah dia mengambil rukhsah atau tetap berhukum kepada hukum azimah? Nah, ini salah satu pertanyaan yang dikaji dalam usul fikih terkait dengan hukum azimah dan rukhsah. Ya. Baik, mudah-mudahan ini 5 hukumnya sudah bisa dipahami ya secara global. Nah, sebelum kita masuk kepada klasifikasi masing-masing nih, ya, penjelasan detail dari kelima hukum ini untuk kita memahami kelima hukum ini dalam konteks beragam ibadah yang kita lakukan. Dan saya katakan dan saya tegaskan di awal bahwa kebanyakan atau bisa dikatakan konsep tentang konstruksi ibadah-ibadah yang kita lakukan ataupun muamalah yang kita lakukan di dalam ilmu fikih sebenarnya konsepnya berangkat dari kelima hukum wad'i ini, gitu ya. Jadi kalau kita mengenal dalam bab sholat ada pembatal, ada syarat, ada rukun. Kalau kita bicara dalam fikih muamalah juga ada jual beli itu ada rukunnya, ada ada implikasinya dan seterusnya. Nah, itu semua sebenarnya kajiannya secara konseptual dalam usul fikih masuk dalam bab hukum wad'i. Ya, hukum wad'i. Tapi kalau terkait dengan masalah pahala dan dosa, ibadah ini apakah seorang ketika melakukan sesuatu dia berpahala atau melakukan sesuatu dia berdosa? Ah, ini pembahasannya namanya hukum taklifi. Ya, jadi hukum taklifi dan hukum wad'i ini ada porsinya masing-masing. Baik, sekarang kita masuk pada klasifikasinya ya. Pada klasifikasinya masih ada waktunya? Masih Ustaz, insyaallah. Masih ada kurang lebih 20 menit lebih. 20 menit ya. Ini saya khawatir nanti nggak ada sesi tanya jawab biar untuk mengkonfirmasi mungkin ada yang salah paham gitu ya. Baik. Jadi pertama kita akan bahas hukum sabab ya. Nah, dari sisi klasifikasinya, hukum sabab ini dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Dibedakan berdasarkan sumber, kemudian berdasarkan sifat, dan yang ketiga berdasarkan waktu. Ya. Kalau berdasarkan sumber, maka para ulama usul fikih membedakan sabab menjadi 2. Ada yang sababnya itu adalah af'alul mukallaf, dan ada sababnya itu laisa min af'alil mukallaf. Atau kita balik ya. Ada sabab yang bukan perbuatan mukallaf dan ada sabab yang merupakan perbuatan mukallaf. Nah, misalnya sabab yang bukan perbuatan mukallaf, bulan Ramadan. Nah, kira-kira Ustaz Lukman bisa nggak menetapkan, oh saya mau bulan Ramadannya nanti tahun depan misalnya gitu. Maksud saya begini, bisa nggak seorang manusia itu milih-milih bulan Ramadan itu bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Artinya datangnya bulan Ramadan itu sebabnya bukan karena perbuatan mukallaf gitu kan? Atau sakit. Nah, sakit itu kan adalah sebab yang membuat seseorang tidak wajib puasa. Nah, bisa nggak seseorang itu kemudian mengambil pilihan, saya mau sakit aja lah, padahal dia diberi kesehatan oleh Allah gitu. Nggak bisa kan? Artinya itu sebabnya muncul bukan karena perbuatan manusia. Namun sebab ini termasuk yang bisa melahirkan hukum yang lain. Yaitu masuknya bulan Ramadan membuat kita bisa berpuasa Ramadan, dalam kondisi sakit membuat kita akhirnya boleh tidak melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, sedangkan kalau sabab yang dasarnya adalah perbuatan manusia, misalnya safar, melakukan perjalanan. Ya, yang itu juga merupakan salah satu sebab yang membuat seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Ya, atau sebab yang membuat seseorang boleh mengqashar salat misalnya. Atau sebab yang membuat seseorang boleh melakukan sholat lihurmati waktiha. Sholat semampunya meskipun tidak dalam rangka ruku dan sujud yang sempurna misalnya. Nah, itu sebab namanya safar. Nah, safar ini ya manusia bisa memilih nggak antara saya mau safar atau tidak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena dia bisa milih berarti perbuatan mukallaf. Gitu ya. Nah, jadi kalau Ramadan kan nggak bisa milih, sakit nggak bisa milih karena itu ketetapan Allah langsung. Tapi kalau safar maka bisa milih. Nah, dua-duanya artinya begini, sabab itu tidak mesti datang dari Allah. Enggak, manusia juga boleh menghadirkan sebab tertentu untuk dia mengambil keringanan. Itu boleh, nggak ada masalah. Selama sebab yang datangnya dari perbuatan mukallaf ini jelas tidak bertentangan dengan syariat gitu ya. Nah, jadi bisa saja yang namanya sabab datang dari perbuatan manusia. Baik. Ini dari sisi sumbernya.
Yang kedua dari sisi sifatnya. Nah, kalau dari sisi sifatnya ada dua. Ya, ada sabab ma'kulul makna, ada sabab ghairu ma'kulil makna. Nah, ini saya sengaja langsung menggunakan bahasa Arabnya aja lah. Kalau nerjemahnya panjang nanti gitu ya. Malah harus jelasin gitu ya. Jadi ma'kulul makna itu maksudnya adalah sebab yang dia itu tidak logis. Akal manusia tidak sampai. Kenapa kok disebabkan atau kenapa kita beribadah gini, pertanyaan mungkin begini. Kenapa kita melakukan suatu ibadah ya disebabkan kepada suatu sebab, tapi pertanyaannya kenapa kok itu sebabnya gitu. Nah, ini akal manusia nggak nyampe gitu. Ya sama seperti kita bicara puasa Ramadan tadi. Kenapa kok kita wajib puasa sebulan penuh di bulan Ramadan? Kenapa kok nggak di bulan Syawal? Kenapa kok nggak di bulan Dzulhijjah? Jawabannya apa, Sulaiman? Kalau ditanya kenapa kok di bulan Ramadan? Ya, itu adalah ghairu ma'qulil makna, ta'abbud. Ya karena ghairu ma'qul makna, tidak masuk akal kita gitu kan. Ya jawabannya sederhana, wallahu alam aja selesai gitu ya. Meskipun dalam konteks ini dengan jawaban wallahu alam terdapat unsur ibtila di situ. Terdapat unsur Allah ingin menguji kita. Apakah kita termasuk orang yang sami'na wa ata'na atau malah menjadi sami'na wa asaina. Karena manusia cuma dua pilihan ini aja. Ketika Allah wajibkan puasa Ramadan ya sudah sami'na wa ata'na atau memilih sami'na wa asaina. Karena ini sebab yang ghairu ma'qulul makna. Nah, biasanya sebab yang ghairu ma'qulul makna ini yang tidak akal manusia sampai kepada tujuan pensyariatannya atau tidak sampai kepada alasan kenapa disyariatkannya, ya, ini tidak akan bisa berubah ya sepanjang umur manusia. Maka dia masuk dalam wilayah tawabitus syariah. Masuk dalam wilayah aturan syariat yang dia bersifat ajab, yang bersifat sabit, tidak akan pernah berubah dalam perubahan kehidupan manusia. Nah, disinilah wilayah yang ulama tidak akan berijtihad dalam konteks qiyas biasanya, gitu ya. Nah, maka dalam sabab ghairu ma'qulil makna inilah kita akan mengenal istilah atau akan kita mengenal kaidah la qiyasa la ijtihada ma'an nassi atau la qiyasa ma'an nassi. Tidak ada ijtihad ketika sudah ada nas. Tidak ada qiyas ketika sudah ada nas, gitu. Karena dia bersifat tidak makul, tidak logis gitu ya. Nah, kebalikannya ada juga ketentuan syariat yang bersifat makulul makna. Ya, ada yang bersifat maaf nih saya menulisnya terbalik ya. Jadi makulul makna itu memabukkan pada khamar, ghairu makulil makna itu bulan Ramadan. Ini nanti akan saya tulis ulang ini keliru nih ya, terbalik ya. Jadi kalau yang bersifat makulil makna, akal manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memahami alasan pensyariatannya. Nah, ketika akal manusia diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk bisa menelusuri alasan syariatnya, disinilah nanti akan ada wilayah qiyas di dalam ilmu usul fikih. Akan ada wilayah di mana ulama berijtihad ya untuk menyesuaikan hukum yang makulil makna ini dengan hukum-hukum yang lain yang tidak secara tekstual ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalnya adalah ada unsur memabukkan di dalam pengharaman khamar. Ya, kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, dan dalam hadis Nabi juga disebutkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang namanya khamar adalah haram. Nah, sekarang pertanyaannya begini, hari ini kita banyak menemukan ada makanan minuman tertentu dengan nama-nama yang nggak dikenal pada masa Rasulullah, tapi memiliki unsur yang sama, yaitu bisa memabukkan. Apakah juga dihukumi haram? Ya jawabannya iya, karena pengharaman khamar atas dasar alasan memabukkan termasuk di dalam usul fikih yaitu sabab yang makulil makna. Yaitu sesuatu yang bisa sampai kepada logika akal kita. Nah, itu jadi dia bisalah kemudian ditetapkan hukumnya berdasarkan hukum yang sudah ada pada teks dengan hukum yang tidak ada pada teks. Termasuk dalam hal ini begini ya, hukum makulul makna contoh lain misalnya adalah faman kana minkum maridun. Ya, jika kamu dalam kondisi sakit, maka kemudian boleh tidak berpuasa. Sakit itu di satu sisi kan sebab yang sumbernya bukan dari mukallaf. Ya. Tapi di sisi yang lain, sakit itu adalah sebab yang sifatnya makulul makna. Artinya, sakit yang dimaksud yang membuat seseorang boleh untuk tidak puasa Ramadan, tidak mesti sakit itu ada pada masa Rasul. Gitu. Coba kalau misalnya kita mempertanyakan,
Ya, sakit apa sih yang memang boleh orang tidak puasa? Ada nggak di zaman Nabi dibatasi sakit tertentu? Akan repot juga gitu kan. Yang namanya sakit akan ada aja sakit-sakit baru yang muncul di tengah manusia kan. Nah, maka akhirnya dibuatlah standar oleh para ulama, yaitu sakit yang membuat jika dia berpuasa sakitnya semakin parah atau kesembuhannya semakin tertunda. Nah, standarnya ini aja gitu. Masalah jenis sakitnya apa ya bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat yang berbeda antara satu masa dengan masa yang lain. Nah, jadi ini termasuk sabab yang datangnya bukan dari mukallaf sakit itu, tapi dia sifatnya makulul makna. Nah, itu ya. Nah, makanya sebenarnya nanti antara sabab ini juga saling terkait gitu ya, antara satu jenis dengan jenis yang lain. Baik, kemudian yang ketiga adalah berdasarkan waktu. Nah, kalau berdasarkan waktu, inilah yang nanti kita akan kenal di dalam amalan ibadah kita, ada istilah idrok, ada i'adah, qadha gitu ya. Artinya idrok itu ibadah yang dilakukan sebelum masuk waktunya. Ada ibadah yang dilakukan pada waktunya, ada ibadah yang dilakukan pada waktunya tapi mengulangi dari apa yang sudah diada. Qadha ibadah yang dilakukan setelah habis waktunya. Nah, dalam masalah keempat jenis hukum yang menjadi cabang dari hukum sabab ini, sebenarnya ada ibadah yang dibolehkan idrok sekaligus ada i'adah dan qadha, ada ibadah yang tidak dibolehkan. Ya, walaupun hukum asalnya yang namanya ibadah itu dilakukan atas dasar ada. Kita kalau sholat atas dasar ada. Kita bayar zakat atas dasar ada saat haulnya sudah masuk. Ya, tapi ada beberapa ibadah yang boleh idrok. Misalnya gini, Ustaz Lukman. Boleh nggak kita sholat sebelum masuk waktunya? Pada dasarnya kan nggak boleh. Ya kan? Tapi ada kondisi yang membuat kita melakukan sholat dengan cara idrok. Yaitu dilakukan sebelum masuk waktunya. Kapan itu? Kalau ketika seorang melakukan jamak takdim. Ya kan? Ketika dia menjamak zuhur dan asar, sholat asarnya kapan? Setelah masuk waktunya atau sebelum masuk waktunya? Belum. Nah, sebelum masuk waktunya. Nah, itu namanya sholat asar secara idrok kalau dalam istilah usul fikih. Tapi pada dasarnya tidak boleh gitu kan, kecuali ada alasan yang membolehkan. Karena dia musafir, maka akhirnya dia menjamak sholatnya. Nah, itu dibolehkan atas dasar ada rukhsah. Kemudian yang kedua, ibadahnya disebut dengan idrok, bukan ada, tapi idrok ya. Atau misalnya gini, bayar zakat. Ya, bayar zakat itu para ulama sepakat, boleh ditunaikan walaupun belum masuk haulnya. Itu dibolehkan. Walaupun afdolnya tetap adaan. Nah, biasanya konsep idrok inilah yang nanti digunakan dalam kasus zakat profesi. Gitu ya. Idrok itu sebenarnya adalah metode untuk membolehkan zakat profesi. Gitu ya. Karena zakat profesi itu kan zakat 1 tahun yang dibagi 12. Dan ditunaikan sebelum masuk waktu 1 tahunnya. Gitu kan. Tapi sudah dicicil selama setiap bulan. Itu sebenarnya dalam konsep zakat dibahas dengan dalam usul fikih disebut dengan istilah idrok sebenarnya. Gitu. Karena menunaikan zakat sebelum masuk haulnya. Gitu ya. Nah, jadi ini luas lah kalau dalam istilah fikih 4 hal ini kadang dikaitkan dengan ibadah yang ada waktunya. Yang kemarin kita kenal dengan ada istilah wajib muasa ya atau wajib mudhoyak. Nah, tetapi pelaksanaannya ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan hukum sabab terkait dengan waktu ada 4, idrok, ada, i'adah dan qadha. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah syarat ya. Nah, ini saya sebutkan di sini syarat versus rukun. Ya. Ini pertanyaan antum kemarin ini kalau masih ingat ya. Hari Ahad ya. Jadi syarat dan rukun itu seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebenarnya dua hal yang sama. Definisinya itu intinya enggak sesuatu yang jika dia tidak ada maka ibadah tidak ada. Itu syarat dan rukun dari sisi usul fikihnya. Tapi memang oleh para ulama dibedakan menjadi dua berdasarkan posisinya. Ya, kalau syarat itu di luar ibadah, sedangkan kalau rukun menjadi bagian dari ibadah. Atau dalam istilah bahasa Arabnya, syarat itu laisa min mahiyatil ibadah, sedangkan rukun itu min mahiyatil ibadah. Nah, kalau kita contohkan, ya syarat itu misalnya kalau untuk sholat seperti berwudu, sedangkan rukun itu seperti sujud dan ruku. Nah, walaupun nanti juga ada satu praktek ibadah sholat yang diperselisihkan, dia syarat atau rukun. Misalnya seperti niat. Nah, niat itu syarat atau rukun. Gitu ya. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan bahkan ada yang mengatakan ya dia syarat sekaligus rukun. Jadi intinya sih terlepas dia nanti posisinya syarat atau rukun, intinya sholat tidak sah kalau tidak memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi rukun. Nah, sedangkan dari sisi klasifikasinya untuk syarat ini sendiri dibedakan menjadi dua. Ada syartun syar'i, syarat yang bersifat syar'i, ada syartun ja'ali. Ya.
sederhananya syarat syar'i itu adalah syarat yang ditetapkan oleh syariat. Sedangkan kalau syartun ja'ali itu syarat yang ditetapkan oleh manusia atas dasar kesepakatan di antara mereka. Ya. Jadi syarat syar'i dasarnya syariat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan syarat ja'ali adalah berdasarkan ketetapan atau keputusan manusia berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Nah, syarat ja'ali inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla fiha haraman au harrama fiha halalan. Jadi setiap orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat sesama mereka. Nah, itu maksudnya syarat ja'ali. Tapi Nabi mensyaratkan agar syarat ja'ali ini sah adalah tidak dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, itu syarat ja'ali. Nah, untuk syarat syar'i sendiri nanti dibedakan menjadi dua. Ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Nah, kalau syarat wajib misalnya gini. Syarat wajib dalam puasa Ramadan itu misalnya adalah apa? Syarat wajib Islam, akal, balik, itu syarat wajib. Ya, tidak wajib orang kafir puasa, tidak wajib anak kecil puasa, tidak wajib orang gila puasa. Tapi kalau kita bicara syarat sah, ya, syarat sah itu di antara tiga hal tadi hanya Islam dan akil. Balik itu bukan syarat wajib. Bukan syarat sah. Maaf. Balik itu bukan syarat sah. Ya, tapi dia cuma syarat wajib. Artinya kalau ada anak kecil yang belum balik, lalu dia puasa dan puasanya benar memenuhi rukun-rukunnya, maka puasanya sah nggak? Sah. Ya, jadi tidak batal karena itu bukan syarat sah. Tapi kalau ada anak kecil nggak puasa, dosa nggak? Enggak. Ya nggak dosa karena itu syarat wajib. Nah, jadi sederhananya syarat wajib itu kadang cuma tiga ini saja. Muslim, akil, balik. Ya, tapi kalau syarat sah, malah balik itu bukan syarat sah bisa jadi. Tapi muslim dan akal tetap syarat balik. Maka pertanyaannya begini, orang kafir tidak wajib puasa? Ya, karena itu syarat wajib. Ya, tapi kalau ada orang kafir puasa, sah nggak? Sah nggak kalau orang kafir puasa? Ya nggak sah juga, karena itu syarat sah gitu. Anak kecil tidak puasa, boleh karena itu syarat wajib. Tapi kalau anak kecil puasa, sah nggak? Ya, sah, karena itu bukan syarat sah. Nah, bisa dibedakan ya antara syarat wajib dengan syarat sah. Nah, sedangkan kalau syarat ja'ali atau syarat yang ditetapkan oleh sesama manusia, seperti yang tadi kita katakan, Rasulullah menetapkan syarat agar syarat ja'ali itu diterima, yaitu tidak bertentangan dengan syariat itu sendiri. Maka nanti ada syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, namanya disebut dengan syartun sahih. Dan ada syarat yang bertentangan dengan syariat, yaitu namanya syartun atau syartun fasid. Nah, contohnya ini kalau dalam fikih nikah, syarat sahih, ya, syarat yang diterima oleh syariat itu adalah kalau ada seorang istri mensyaratkan kepada suaminya ketika melakukan akad nikah tidak berpoligami. Itu boleh. Ya, para ulama menetapkan itu syarat sahih, gitu ya. Jadi kalau dalam akad atau setelah akad, kemudian istrinya atau sebelum akad lah, istrinya mensyaratkan, ya saya akan menerima akad nikahnya, tapi dengan syarat kamu nggak poligami selama saya masih hidup misalnya. Boleh nggak syarat seperti ini? Boleh, nggak masalah. Dan dalam syarat ini bukan berarti istrinya mengharamkan poligami, tidak. Ya, karena yang namanya poligami itu bukan sesuatu yang mesti dilakukan dalam suatu akad pernikahan. Malah sebagian ulama berpendapat poligami itu tidak dianjurkan. Jadi dia malah dimasukkan sebagai sesuatu yang boleh saja menjadi syarat yang ditetapkan oleh seorang istri. Ya, kecuali kalau istrinya bilang kamu nggak boleh poligami karena poligami itu haram. Nah, ini nggak boleh kamu gini gitu kan. Karena poligami itu tidak diharamkan di dalam syariat. Nah, jadi itu syarat yang hukum asalnya boleh-boleh saja ditetapkan. Tapi kalau suaminya bilang, saya akan menikahi kamu dengan syarat saya nggak akan menafkahi. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena nafkah adalah hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Jadi syarat nafkah, atau bukan syarat nafkah, hak nafkah itu adalah kewajiban yang tidak boleh dibatalkan, ya, dengan syarat yang dibuat oleh sesama manusia. Bisa dipahami ya perbedaan antara dua jenis syarat ini ya. Baik. Nah, ini kalau yang dengarnya nanti jamaahnya dari para ummahat, wah mantap ini. Gitu ya. Tapi kalau untuk para aba, ya para suami, wah repot ini kalau nafkah nggak bisa disyaratkan misalnya. Gitu. Ya begitulah syariat Islam, gimana lagi ya, kita harus tak sami'na wa ta'na, nggak boleh kemudian menentang aturan itu gitu. Baik, kemudian mani ya. Nah, kalau mani ini saya mungkin agak sedikit percepat karena cukup banyak juga nih. Ya, mani ini ada dua ya. Ada mani
mani'ut ta'thir, ada mani' min haitsul masdar. Ada penghalang ya dari sahnya suatu amalan yang itu memberikan pengaruh dari sebelum amalan itu dilakukan. Dan kemudian yang kedua ada mani' yang berdasarkan sumber. Nah, ini saya langsung sebutkan contohnya aja lah biar lebih mudah ya. Nah, kalau mani' ta'thir ya ada penghalang yang mempengaruhi sebab hukum, dan yang kedua ada penghalang yang mempengaruhi hukumnya saja, bukan sebab hukumnya. Ya, misalnya kalau mani yang menghalangi sebab hukum, contohnya seperti membunuh atau murtad, yang menjadi penghalang untuk seseorang tidak bisa mewarisi harta dari seorang pewaris. Seorang anak membunuh ayahnya, maka itu akan menjadi penghalang, dia tidak bisa menerima hak waris dari ayahnya yang terbunuh. Dari sejak awal membunuh itu sudah mempengaruhi sebab hukumnya, gitu. Jadi ini mani mu'athirun lis sabab dalam bahasa itu. Atau murtad, ya seorang anak murtad keluar dari Islam, maka itu menjadi sebab ketika ayahnya meninggal dia tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Nah, itu mani langsung dari sebab hukumnya. Tapi ada juga mani yang dia mani yang dia ini tidak menghalangi sebab hukum, ya, tapi hanya menghalangi hukumnya saja yang akan, artinya sebabnya tetap bisa dilakukan, tapi ada beberapa hukum yang akan terhalangi ketika dia melakukan mani tersebut. Nah, untuk yang kedua ini ada dibagi lagi menjadi dua. Ada maniul ibtida wal istimror, ada maniul ibtida, ya. Nah, kalau maniul ibtida wal istimror, sederhananya terjemahnya adalah penghalang yang mempengaruhi hukum dari sejak awal dan keberlangsungan hukum tersebut sampai selanjutnya dari sejak dibatalkannya hukum tersebut. Misalnya ya, rodok. Rodok itu artinya memberikan ASI. Ya, seorang wanita yang memberikan air ASI kepada seorang laki-laki, ya, pemberian ASI ini akan menjadi mani' dari batalnya pernikahan. Bukan dari batal pernikahan. Menjadi mani' dari tidak bolehnya mereka menikah sebelum akan dilakukan. Ya. Jadi membatalkan atau menjadi penghalang untuk akad nikah yang akan dilangsungkan. Nah, itu namanya mani ibtidaan. Ya, dari sejak awal tidak boleh laki-laki perempuan yang pernah si wanita itu memberikan ASI untuk melakukan akad nikah. Maka dalam istilah fikih nikah nanti disebut dengan mahram karena sebab rodok. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, bagaimana kalau sebelum nikah mereka nggak tahu kalau mereka itu punya hubungan saudara persusuan? Akhirnya nikahlah, itu terjadilah akad nikah. Nah, sekarang pertanyaannya setelah mereka menikah, ya, lalu kemudian diketahui kalau rupanya suami atau istrinya ini saudara persusuan, boleh nggak melanjutkan pernikahannya? Nah, jawabannya tetap nggak boleh kan? Berarti rodok ini bukan hanya maniul ibtida, tapi juga maniul istimror. Nah, gitu. Jadi artinya nggak boleh orang berargumentasi, kan akadnya sudah terlanjur dilakukan. Ya udah lanjutin aja sampai meninggal, ya nggak bisa gitu. Karena rodok bukan hanya maniul ibtida, rodok bukan hanya menghalangi seseorang akan menikahi saudara sesusuannya, tapi juga akan menghalangi keberlangsungan pernikahan mereka kalau sebelumnya sudah sempat terjadi akad nikah. Nah, gitu. Maka nanti di dalam fikih nikah, pernikahan yang diketahui setelah dilakukan rupanya itu saudara sesusuan harus difasakh. Jadi statusnya itu fasakh, bukan tolak. Bukan cerai talak, tapi fasakh. Nah, bedanya talak dengan fasakh itu apa? Kalau talak, suami masih mungkin rujuk. Tapi kalau fasakh, suami mustahil sampai dia meninggal akan rujuk. Kenapa? Karena memang ada persoalan di dalam akad nikahnya. Nah, jadi rodok itu maniul ibtida sekaligus maniul istimror. Ya. Nah, ada juga yang maninya itu ibtidanya saja, istimrornya tidak. Ya, misalnya seperti iddah. Seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya kan akhirnya dia mengalami iddah, masa menunggu gitu kan. Misalnya dia masih dalam kondisi haidnya sempurna, berarti setelah diceraikan iddahnya sebanyak 3 kali quru, 3 kali haid misalnya, atau 3 kali suci ya. Nah, maka status dia sebagai seorang wanita yang mendapati iddah membuat orang lain tidak boleh melamarnya, membuat orang lain tidak boleh menikahinya. Itu maniul ibtida. Ya. Tapi suami yang tadi menceraikannya tetap memiliki hak untuk yastamirrun nikah. Tetap memiliki hak untuk melanjutkan pernikahan. Nah, caranya bagaimana? Ya, masa iddah itulah kesempatan dia untuk rujuk.
Nah, gitu. Jadi dia iddah itu mani'ul ibtidah untuk orang lain, tapi bukan mani'ul istimror untuk suaminya. Karena suaminya masih memungkinkan untuk rujuk selama Rujuk. masih dalam proses iddah. Sebenarnya ya perbedaannya dengan rodok ya. Kalau rodok tadi kan mani ibtidah sebelum menikah dan mani istimror setelah menikah. Kalau iddah mani'ul ibtidah sebelum menikah dengan orang lain, tapi tidak mani'ul istimror untuk suaminya rujuk selama masih iddah. Paham ya, Salman ya? Yang So, mudah-mudahan Salman paham dan jamaah yang lain juga paham. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, Tep, langsung saja dua hal yang terakhir. Maaf, sebelum dua hal yang terakhir, ini dari sisi sumber. Ya, manik dari sisi sumber juga dibedakan menjadi dua. Ada manik samawi, ada manik muktasab. Jadi manik samawi itu penghalang yang membuat seseorang misalnya tidak wajib puasa, gila, sakit, lupa, ya, menghalangi seseorang wajib melakukan sesuatu. Nah, itu datangnya dari langit. Tidak bisa orang misalnya, saya mau gila aja lah biar nggak puasa, ya nggak bisa gitu ya. Jadi itu datangnya dari langit. Dan dari langit itu maksudnya dia tidak bisa menolak dan tidak bisa meminta, tidak bisa menerima, gitu ya. Tapi ada yang muktasab, datangnya dari perbuatan manusia sendiri. Dia bisa memilih untuk melakukannya atau tidak. Nah, misalnya seperti tadi, membunuh membuat dia tidak mewarisi harta pewaris, itu pilihannya sendiri, atau dia murtad. Atau menceraikan istrinya, nah, kemudian istrinya mendapati iddah dan seterusnya. Nah, itu manik muktasab. Ya, jadi sama seperti sumber sabab yang tadi kita sebutkan, ada yang datang dari manusia, ada yang datang dari selain perbuatan manusia. Ya. Nah, kemudian kalau sah batal, inilah yang kemudian menjadi konsekuensi ya dari pembahasan tiga hal yang tadi kita sebutkan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu sah? Dan apa sih yang dimaksud dengan muamalah itu sah? Karena manusia itu ketika dia beramal antara dua ini saja. Ada yang kaitannya dengan Allah, disebut ibadah. Ada yang kaitannya dengan manusia, disebut dengan muamalah. Maka seseorang itu disebut ibadahnya sah adalah ketika gugurnya taklif secara ada atau secara qadha. kodok. Jadi seseorang itu puasa Ramadan, ya sudah gugur kewajiban puasa Ramadannya. Meskipun bisa jadi pahalanya nggak dapat karena dia saat puasa misalnya bohong. Nah, ini kan repot juga gitu kan. Karena Rasul mengatakan man lam yada qaula zuri wal amal bihi, ya falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Kalau ada orang berpuasa tapi lisannya nggak dijaga, dia tetap berbohong, dia tetap menghina orang lain, dia tetap berdusta, dia tetap menggunjing, dia tetap menggibahi, dia tetap memfitnah. Nah, maka puasanya tetap sah atas dasar tidak batal karena dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, gugur kewajiban puasa Ramadannya, tidak ada kewajiban qadha. Tapi urusan pahalanya itu tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seseorang kemudian batal pahala puasanya, tapi puasanya tetap dinilai sah. Nah, ini contoh seperti yang tadi kita sebutkan juga ya, terkait dengan orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari, tapi dia sudah menggugurkan kewajiban sholatnya meskipun sholatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan sah. Sah dalam konteks fikih ya. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan muamalah sah itu apa? Nah, halalnya implikasi dari akad. Jadi seseorang berakad dengan akad-akad yang masyru', ya jual beli yang masyru', yang tidak di dalamnya terdapat riba, yang tidak di dalamnya terdapat gharar, ghish, tidak terdapat dzulm. Nah, maka ya apa yang dimaksud dengan muamalah itu sah, yaitu ketika dia mendapatkannya secara halal dan halal untuk menggunakan apapun yang menjadi implikasi dari akad tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan muamalah itu sah. Tapi kalau ibadah tidak sah atau batal, ya berarti belum gugur kewajibannya, harus diqadha. Atau muamalah itu batal, berarti ya haram dia memakan apa yang didapatkan dari jalur yang tidak sah itu tadi. Nah, baik, terakhir sebagai penutup ya, azimah dan rukhsah. Nah, kalau azimah dan rukhsah ini yang dibahas di dalam usul fikih adalah apa saja sebab-sebab seseorang mendapatkan rukhsah. Ya, hukum asalnya kan azimah itu adalah ibadah yang berdasarkan hukum asal. Nah, tapi bisa saja dia tidak melakukan azimah akhirnya mengambil rukhsah. Ya, sebagaimana mengambil rukhsah pun tidak bisa langsung dilakukan sebelum dia mendapati sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya apa? Banyak sebenarnya ya. Dan sebabnya juga ada dua sebenarnya. Ada yang datangnya dari manusia, ada yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bayi, gila, termasuk wanita, itu sebab rukhsah juga wanita itu. Artinya wanita tidak wajib sholat Jumat, wanita kemudian ketika haid dan nifas dia tidak wajib puasa gitu kan. Itu termasuk rukhsah juga. Umumul balwa, itu kondisi yang sulit dia hindari. Misalnya kita lagi puasa nih, Ustaz Lukman. Kemudian dalam kondisi normal nggak wabah seperti hari ini ya, kita ngabuburit sore hari. Kecium lah bau sate. Kan sedap tuh bau sate itu, pas lagi puasa apalagi itu kan. Batal nggak itu puasa kalau misalnya ada sesuatu masuk nggak sengaja ke dalam hidung kita? Nah, ini kalau memang kita sulit hindari ya puasa kita tetap sah karena umumul
balwah gitu ya, karena sulit dihindari. Atau kebodohan. Bodoh itu membuat orang tidak berdosa ketika melakukan pelanggaran. Ya, tetapi dia berdosa karena tidak mencari ilmunya. Nah, itu. Nah, bodoh juga menjadi sebab. Kemudian lupa, safar, lupa membuat orang bisa qada salat, safar seperti yang tadi kita jelaskan. Ikroh, dipaksa. Ya, orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain dan dia tidak bisa melawannya, maka dia tidak berdosa dalam pembunuhan itu misalnya, kemudian sakit. Ya. Nah, dari sisi hukum ada tiga kemungkinan hukum antara azimah dan rukhsah. Bisa hukumnya setara, bisa rukhsah lebih afdol daripada azimah atau azimah lebih afdol daripada rukhsah, dan yang ketiga bisa malah wajib mengambil rukhsah. Saya ulangi ya, hukumnya ada tiga, bisa setara, mau milih rukhsah ataupun azimah sama saja. Atau yang kedua, ya bisa rukhsah lebih afdol daripada azimah atau azimah lebih afdol daripada rukhsah. Dan yang ketiga, bisa rukhsah wajib dan meninggalkan azimah itu hukumnya wajib. Contoh kalau kita bicara puasa, bisa setara. Misalnya kalau ada orang melakukan safar dan safarnya itu tidak memberatkan dirinya, ya tidak ada masyakoh di dalam dia melakukan perjalanan, maka antara dia ingin puasa atau ingin tidak puasa pada dasarnya itu setara. Ya. Tapi kalau misalnya, puasanya memberatkan dirinya ketika dia melakukan perjalanan, tapi itu tidak sampai membahayakan, memberatkan tapi tidak membahayakan, maka tidak puasa lebih afdal daripada puasa. Atau misalnya ketika dia melakukan perjalanan, ya sebenarnya perjalanannya sangat ringan sekali, ya artinya tidak membebankan dia, tidak membuat masyakko juga, perjalanannya nyaman gitu kan, maka dalam hal ini puasa bisa lebih afdal daripada tidak berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau misalnya dengan puasa malah menyebabkan bahaya bagi dirinya, menyebabkan dia misalnya bisa jatuh kepada sakit yang berbahaya atau bisa membuat kematian misalnya, maka puasa yaitu sebagai azimah wajib ditinggalkan dan dia wajib mengambil rukhsah. Nah, jadi intinya yang namanya puasa lalu kemudian terkait dengan rukhsah akan ada kemungkinan antara setara atau afdol yang mana atau malah wajib mengambil rukhsah. Dan itu dikembalikan kepada kondisi orang yang bisa berbeda-beda dan juga masyakoh yang dihadapi juga bisa berbeda-beda atau kesulitan yang dihadapi bisa berbeda-beda. Nah, inilah kelima hukum sabab. Mudah-mudahan secara umum bisa dipahami dengan baik ya. Walaupun banyak istilah-istilah yang mungkin saya pikir ya kalau yang non syariat agak repot lah menghafalnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, seperti itu Salman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz Ihsan Ansari atas materinya hari ini, Masya Allah. Ya, lumayan berat ya menjelang buka puasa ini Ustaz. Namun alhamdulillah waktu kita sudah habis bahkan sekalian. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini, tapi saya serahkan dulu kepada Ustaz. Apakah mau ada tanya jawab walaupun satu aja Ustaz atau gimana? Boleh, nggak apa-apa. Ya, baik kalau gitu saya sebagai host karena Ustadz kita mengizinkan, saya beri satu kesempatan untuk jamaah sekalian untuk bertanya. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan silakan angkat tangannya, raise hand, atau bisa melalui chat. Oh, sepertinya sudah paham semua ini Ustadz. Ya, nggak ada yang siap buka puasa. Ya, siap-siap. Beberapa menit lagi juga kita akan berbuka puasa. Ya, jadi untuk hari ini mungkin tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya sebagai host sebelum menutup ingin menyampaikan informasi. Yang pertama tentu informasi tentang kajian kita, diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih ini akan terus berlanjut sampai akhir bulan suci Ramadan. Jadi jamaah sekalian, jangan cuma menghadiri hari ini saja, karena besok, lusa, dan seterusnya itu akan ada materi-materi yang lain, membahas tentang fikih, membahas tentang Ramadan secara khusus, membahas tentang muamalah, dan membahas tentang usul fikih seperti yang kita kaji sore kali ini. Kemudian tentang infak. Ya. Jamaah sekalian yang memiliki harta, silakan untuk menginfakkan hartanya. Ya. Karena suri teladan kita Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, dalam riwayat dikatakan kana ajwadun nas. Rasulullah menjadi orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Maka kami dari diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih menyediakan nomor rekening yang bisa jamaah sekalian untuk berinfak. Ada di samping saya di sini, kemudian ada juga di flyer-flyer yang tersebar di Rumah Fikih Indonesia. Kemudian info berikutnya, bagi yang ingin mendapatkan materi atau buku yang kita bahas pada
kesempatan kali ini, yaitu buku yang ditulis oleh Ustadz Isnan Ansori, LCMA, Ilmu Usul Fiqh. Itu jamaah bisa memesan melewat website www.rumahfikih.com/buku. Nah, silakan dicari, ada buku Ilmu Usul Fikih, di situ bisa dipesan, ada tata cara pemesannya dan lengkap tertera di sana. Ya, itu saja informasi yang saya sampaikan sebelum kita menutup kajian kita pada hari ini. Tentu saya berterima kasih juga kepada Ustadz Isnan Ansori, jazakumullah khairan jazak Ustadz. Dan kepada jemaah sekalian yang menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan, jazakumullahu khairan jazak. Ya, sebagai host saya mengucapkan selamat menanti berbuka puasa, dan sebagai host juga saya mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya, Salman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.